Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar Alkitab. Dan kesempatan kali ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami kembali untuk membaca dan juga akan sedikit merefleksikan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri mau tolong kami dari awal hingga akhir video kali ini agar kami dapat mengerti dan kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan tema dari refleksi kita pada kesempatan kali ini atau belajar Alkitab kita pada kesempatan hari ini adalah motivasi dalam pelayanan dan mencari Tuhan. Jadi motivasi dalam pelayanan dan mencari Tuhan. Berbicara tentang motivasi, saudara-saudara, motivasi di sini maksudnya semangat, keinginan atau niat seseorang untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuannya. Nah, ini motivasi secara sederhana definisinya seperti itu, yaitu semangat, keinginan, niat untuk melakukan suatu hal dan untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya, apa motivasi kita untuk melakukan pelayanan atau mau mencari Tuhan? Apa sih motivasinya? Di sini ada beberapa motivasi yang saya tampilkan. Yang pertama, ke gereja hanya karena suka mendengarkan firman Tuhan. Betul atau salahnya, silakan saudara-saudara sendiri yang menilai ya. Apakah ke gereja itu hanya ingin mendengarkan firman Tuhan? Atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua,
ke gereja hanya ingin bertemu dengan teman-teman, ya. Berkumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan kerabat dan lain sebagainya. Lalu ke gereja hanya ingin mengisi puji-pujian, main musik atau main alat musik gitu, atau jadi panitia. Nah, itu motivasinya ya. Motivasinya, apakah motivasinya hanya ingin menyanyi saja, main musik, main alat musik saja, atau mau jadi panitia gitu ya. Terkadang apalagi kalau remaja pemuda kan, maunya nyanyi gitu ya, mengisi puji-pujian. Kalau nggak ada pengisi puji-pujian, saya nggak ke gereja. Kalau saya nggak main musik, nggak main gitar, nggak main piano, nggak main organ, nggak main drum, saya nggak ke gereja. Apakah itu motivasinya? Atau kalau saya nggak jadi panitia, saya nggak ke gereja, buat apa ke gereja? Kalau saya hanya duduk di bangku jemaat, bukan menjadi panitia atau menjadi pengurus dan lain sebagainya. Nah, apakah itu motivasi saudara-saudara? Silakan saudara-saudara menilai sendiri. Lalu yang selanjutnya motivasinya, kalau pendetanya yang itu, kalau tidak ada bapak atau ibu itu, saya ke gereja. Nah, jadi kalau misalnya saya ke gereja tuh harus pendetanya yang itu tuh, karena khotbahnya bagus, khotbahnya enak didengar, khotbahnya tidak bikin ngantuk dan lain sebagainya. Kalau bukan pendeta itu, ya saya nggak mau ke gereja, gitu ya. Lalu ada juga, kalau ada bapak itu, saya nggak mau ke gereja. Kalau ada ibu itu, saya nggak mau ke gereja, nggak mau ketemu sama dia. Nah, itu motivasi juga kan. Tapi kalau nggak ada bapak atau ibu itu, saya ke gereja. Ayo bareng-bareng yuk kita ke gereja. Tapi asalkan jangan ada bapak atau ibu itu ya. Nah, banyakan kan di luar sana begitu ya, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, ini yang paling sering juga, ke gereja itu hanyalah hari-hari raya saja. Ke gereja hanya hari Natal, Paskah, atau ada perjamuan kudus, atau ada peneguhan sidi, ataupun yang lain sebagainya. Jadi hanya masa-masa khusus saja, atau yang ada saudaranya menikah di gereja, ya, pemberkatan nikah, ataupun yang lain-lain sebagainya. Hanya itu aja ke gereja. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada Natal, nggak ada Paskah, nggak ada perjamuan, nggak ada yang nikah, nggak ada yang sidi, ya saya nggak ke gereja. Nah, itu juga merupakan motivasi juga ke gereja. Saya ke gereja hanya mengikuti acara seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, berbagai macam motivasi dalam pelayanan atau dalam mencari Tuhan. Dari kesekian motivasi tadi, apakah saudara-saudara merasa seperti itu? Kalau tidak merasa, bagus ya. Kalau merasa, nah ini yang menjadi bahan perenungan kita, refleksi kita pada kesempatan kali ini. Dalam bacaan tadi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35 ya. Kalau kita perhatikan lagi bacaan kita, di situ terdapat beberapa motivasi dalam pelayanan juga ya, saudara-saudara. Yakni melihat mujizat dan makan roti supaya kenyang. Ya, dua motivasi itu. Dalam bacaan tadi ada dua motivasi dalam mencari Tuhan atau dalam pelayanan. Yang pertama, saya ingin melihat mujizat yang ditampilkan oleh Tuhan dan ingin makan roti supaya kenyang. Nah, ini dua motivasi yang terdapat dalam bacaan kita. Motivasi pertama maksudnya apa? Motivasi yang pertama hanyalah mencari keajaiban dan sukacita kesenangan. Ya, yang tadi ingin melihat mujizat. Itu artinya hanya ingin mencari keajaiban dan sukacita kesenangan. Kalau saya ke gereja, kalau saya mencari Tuhan, saya melayani, saya harus senang, saya harus gembira, saya harus melakukan mendapatkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat, yang besar gitu ya. Itu motivasi pertama. Jadi ketika kita melayani, saya harus menerima hasil, yaitu penghormatan atau penghargaan kepada diri saya, yaitu mendapatkan suatu mujizat. Apalah itu mujizatnya? Yang pasti saya akan mendapat sebuah mujizat. Dan motivasi seperti ini akan hilang
akan hilang. Kalau misalnya kita mempunyai motivasi seperti ini, itu nantinya akan cepat hilang, saudara-saudara. Karena kenapa? Ketika kedukaan dan kemalangan menghampiri, ya udah hilang dengan sendirinya, atau menurun dengan sendirinya, menciut dengan sendirinya. Kalau kita misalnya melayani di gereja ataupun dimanapun itu, ketika tidak mendapatkan suatu mujizat tanda kutip itu, udah nanti setelah itu kesempatan berikutnya udah nggak mau melayani lagi tuh, pasti akan menolak karena motivasinya seperti itu tadi ya. Saya tidak bilang salah ya, tidak, tapi ini motivasi dari pembacaan Alkitab tadi, yaitu ingin melihat tanda atau ingin melihat mujizat. Itu motivasi pertama dalam ini. Yang kedua yaitu makan roti supaya kenyang. Artinya apa? Dengan mencari Yesus, materi dan kekayaan akan terus ada. Ini. Jadi motivasi yang kedua adalah saya ingin mencari Tuhan, saya ingin melayani supaya saya dibayar, supaya saya mendapat berkat melalui materi, uang. Apakah itu motivasi teman saudara-saudara dalam melayani Yesus? Silakan menilai sendiri ya, saudara-saudara. Nah, jadi makan roti supaya kenyang itu maksudnya ketika kita melayani kita dibayar dan bayarannya besar, bayarannya mahal, bayarannya banyak. Nah itu, supaya kenyang kan? Makan roti supaya kenyang. Nggak cuma makan roti aja, tetapi makan roti dan kenyang. Maksudnya materinya tidak hanya sekedar cukup, uangnya tidak hanya sekedar cukup, tetapi berlimpah-limpah. Motivasi dalam pelayanannya seperti itu. Oh, saya melayani supaya saya dapat bayaran yang bagus, saya dapat fasilitas yang enak, yang wah begitu ya, dan yang keren pastinya ketika saya melayani atau setelah saya melakukan pelayanan. Akan tetapi akibatnya adalah ketika krisis ekonomi datang, ya, krisis ekonomi datang, dengan cepat juga kita meninggalkan dan tidak lagi mencari Yesus. Ketika himpitan ekonomi seperti sekarang ini ada, krisis, terjadi krisis keuangan, ya kita udah nggak mau melayani lagi. Udahlah, nggak dibayar, buat apa saya melayani? Orang nggak dibayar. Nah, itu masalahnya di situ. Ketika kita mencari Tuhan dengan motivasi uang, dengan motivasi roti, pastinya akan juga hilang sama kayak tadi motivasi pertama. Kita tidak akan melayani Yesus lagi, kita akan tidak melayani Tuhan lagi. Lalu sebenarnya apa motivasi yang sebenarnya dalam melakukan pelayanan? Nah, inilah pertanyaan dasarnya. Tuhan Yesus bilang di sini ya. Tuhan Yesus menginginkan bahwa satu hal yang menjadi motivasi dalam pelayanan adalah percaya kepadanya. Sangat sederhana ya, saudara-saudara. Tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Apakah kita percaya pada Yesus ketika permasalahan kita datang permasalahan, bertubi-tubi lagi? Apakah kita masih percaya pada Yesus untuk melakukan, untuk mengeluarkan kita dari persoalan? Percaya itu kata yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk dimaknai, sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kepada saudara-saudara sekalian, pemuda dan remaja Kristen. Ketika persoalan datang, dengan cepat kita berubah haluannya, sudah tidak lagi mencari Tuhan Yesus. Tuh kan, masa saya mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus kok menderita, saya kekurangan dan lain sebagainya. Itu kan kita sebagai remaja pemuda, apakah seperti itu? Nah, harusnya tidak seperti itu ya, saudara-saudara. Apakah kita percaya kepadanya ketika suatu permasalahan di keluarga kita menumpuk, kondisi keuangan tidak stabil, permasalahan di sekolah atau di kampus dan lain sebagainya? Masihkah kita percaya bahwa kalau Tuhan Yesus pasti menolong kita? Nah, inilah masalahnya di sini. Motivasi mencari Tuhan bukan motivasi untuk mencari mujizat, bukan untuk mencari
roti atau mencari berkat semata. Itu juga ada, tetapi bukan itu menjadi prioritas, bukan intinya di situ. Tetapi mencari Tuhan itu motivasinya adalah kita percaya penuh, beriman penuh pada Yesus Kristus. Kalau kita sudah beriman, percaya penuh pada Yesus, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kendor, dan tidak akan pernah menurun. Itulah iman. Seberapa kuat iman kita di dalam mempercayai bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong. Waktu Tuhan bukan waktu manusia, saudara-saudara. Walaupun dalam keadaan seperti ini, meskipun dalam keadaan seperti ini, wah kok Tuhan membiarkan umatnya sengsara atau menderita di situasi pandemi saat ini. Pasti kan kita berpikir seperti itu kan. Tetapi bukan itu yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita harus beriman teguh pada Yesus, dan kita memaknai bahwa kondisi seperti ini merupakan suatu batu uji bagi kita. Seberapa jauh dan seberapa dalam kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak percaya, kalau kita kurang percaya juga, kurang beriman, ya pasti ya tadi motivasinya udah tidak benar. Jadi saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, motivasi kita dalam melayani Yesus bukan karena mujizat dan juga bukan karena rotinya, tetapi untuk percaya, supaya kita percaya dan mengerti kehendak Tuhan Yesus pada kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus memberikan permasalahan seperti kita, pandemi corona seperti ini? Kita harus berusaha mengertinya. Kita juga harus berusaha menyadari bahwa kekuatan Tuhan itu nantinya akan ada untuk membebaskan kita dari pandemi ini. Kita harus percaya, itu satu kuncinya cuma satu kok, saudara-saudara, percaya aja. Dengan begitu kita yang percaya dapat membawa orang lain menjadi percaya pada Yesus juga. Ya, jadi oleh karena itu coba kita koreksi dan perbaiki motivasi kita dalam pelayanan. Apakah kita hanya ingin kesenangan belaka, atau hanya ingin mencari kesenangan dan kekayaan duniawi saja, atau ingin dekat bersekutu kepadanya? Nah, itu permasalahan kita. Apalagi sebagai remaja dan pemuda Kristen. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat merubah atau memperbaiki apa sih motivasi kita dalam mencari Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Saya kira itu saudara-saudara yang menjadi inti dari refleksi kita pada kesempatan hari ini. Semoga motivasi yang saudara-saudara lakukan tidak salah, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu percaya pada Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari situasi dan kondisi seperti ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, refleksi atau perenungan kita pada kesempatan hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dalam channel YouTube ini di tema-tema dan naskah Alkitab yang lain. Saya Pendeta Felix Andaria mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.